Shopee merupakan aplikasi jual beli yang paling populer digunakan banyak orang di Indonesia. Hai, kembali lagi di channel Tahanan Tuhan. Sesuai judul dan thumbnail video, kali ini kita akan berikan tips dan triknya. Let's go! Jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk berlangganan, like juga komen. Enjoy! Salah satu aplikasi marketplace tentunya mempunyai karakteristik tersendiri. Berikut kami share tentang karakteristik pencarian Shopee. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah paham atau masih baru banget belajar tentang Shopee. Namun jangan khawatir, kami akan berikan mulai dari kelas basic sampai kelas advance. Langsung saja pada pokok pembahasannya. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam pemecahan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang digunakan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Nah, dari hal tersebut ada beberapa strategi yang harus kita buat. Yang pertama yaitu penulisan judul. Nanti ada juga foto produk, deskripsi produk, strategi marketing, iklan, evaluasi. Tetapi kita akan membahas dulu tentang judul produk, cara membuatnya. Yang pertama, bisa dilihat di layar teman-teman. Produk yang mau dijual, contohnya kita punya produk, salah satunya adalah sabun mandi. Kita punya brand yang namanya QWERTY, itu nama dari sabun mandi tersebut. Nah, dari hal itu bagaimana sih caranya kita membuat judul? Hanya tahu brand dan itu kegunaannya adalah sabun mandi. Oke, yang kedua, ini ada salah satu atau cara yang bisa digunakan. Struktur pembuatan judul, yang pertama itu yang paling depan adalah brand, yang namanya QWERTY ini kan brand. Kemudian nama produk, nama produknya adalah sabun mandi, ataupun produk itu digunakan apa, produknya adalah sabun mandi. Kemudian ukuran atau spesifik. Caranya, penulisannya adalah QWERTY sabun mandi batang antibakteri original 100 gram. Nah, cukup seperti itu saja. Mungkin kalau teman-teman punya brand misalnya baju, model baju dinamain nama produknya, brandnya adalah QWERTY. Kemudian itu baju bisa QWERTY baju batik lengan panjang original cash. Nah, seperti itu. Itu nanti teman-teman bisa cari populer kata kunci di pencarian Shopee ataupun di iklanku ya teman-teman, untuk mengetahui berapa orang yang melihat. Nah, selanjutnya optimasi judul dilanjutan. Oke, nanti yang mengenai kelanjutannya, optimasinya akan saya share di video berikutnya. Ini ada beberapa aturan membuat judul. Aturan membuat judul, yang pertama adalah huruf pada judul tidak boleh kapital semua. Nah, penulisannya ketika teman-teman sudah dapat judul, jangan semua pakai kapital, tapi depannya adalah kapital, selanjutnya adalah kecil, kemudian kapital lagi, kecil. Nah, seperti itu. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian penggunaan bestseller, top seller, gratis ongkir, promo heboh atau promo murah sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena itu tidak ada yang mencari kata kunci tersebut.
Jadi tidak usah dicantumkan dalam judul karena itu tidak ada optimasinya, jadi sia-sia. Nah begitu ya. Selanjutnya adalah usahakan jangan pernah merubah judul. Nah ketika teman-teman biasanya kan gini, upload hanya upload saja, kemudian belum tahu ini dan itunya, kemudian teman-teman rubah setelah ada yang mungkin masukkan keranjang ataupun mengubah foto dan lain-lainnya. Itu sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Itu tidak akan dicek out oleh yang pernah memasukkan keranjang, karena oh ini kok beda barangnya. Nah disitulah makanya jangan dilakukan. Kemudian algoritma Shopee pencarian atau pencarian Shopee. Algoritma Shopee akan bekerja setelah produk diupload dan mencari relevansi pencarian dengan kata kunci yang terletak pada judul tersebut. Nah, jadi teman-teman ketika sudah yakin dan diupload mengenai nanti judul, kemudian foto, kemudian deskripsi dan pendukung lainnya, nanti itu sekali klik langsung itu nanti akan diolah oleh algoritma Shopee. Nah bayangkan saja perharinya berapa orang yang upload produk, berapa produk yang lama, berapa kompetitor kita, tapi kita harus bisa di pencarian yang paling atas. Nah inilah nanti apa gunanya optimasi lewat judul dulu. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di kolom komentar kenapa sih harus optimasi judul itu benar-benar, karena itu adalah gerbang utama dari produk kita akan terjual atau tidaknya. Ketika misal orang mencari sapu tapi sapunya di belakang, nah bagaimana cara mengarahkannya? Itu lewat optimasi. Atau mungkin gini, kita mau makan di warung dan warungnya itu terletak paling belakang tapi di pasar yang luas, dan di situ juga ada makanan yang lain. Tapi kenapa kita harus optimasi? Karena kita misalnya gini, ketika warung kita walaupun di belakang tapi terkenal murah ataupun lezat ataupun bikin ketagihan, makanya orang itu akan cari, oh mana sih warung yang paling ramai, meskipun di belakang maka akan dicari. Nah seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya, selamat mencoba. Nanti kendalanya di mana bisa share ke kolom komentar dan nanti akan saya jawab di materi selanjutnya. Thank you.